Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Malam itu, langit kota Semarang diguyur gerimis tipis. Jalanan masih basah oleh sisa hujan sore, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Nani melangkah keluar dari angkutan umum dengan langkah pasti, walau ada sedikit rasa berat di dadanya. Ia baru saja kembali dari kampung halamannya di Purworejo setelah mengambil cuti selama seminggu. Liburan singkat yang seharusnya membuat tubuh dan pikirannya segar, justru membuatnya sedikit gugup saat harus kembali bertugas di Rumah Sakit Mitra Bakti. Rumah Sakit Mitra Bakti berdiri megah di pusat kota, dikelilingi taman kecil dan bangunan tua peninggalan zaman kolonial yang masih dipertahankan. Bangunannya modern, tapi ada beberapa sudut yang tetap mempertahankan kesan klasik, terutama di bagian ruang VIP yang memang dulunya adalah bangsal utama saat rumah sakit itu pertama kali berdiri. Dengan jas hujan setengah basah dan rambut yang masih sedikit lembab, Nani memasuki lobi rumah sakit. Aroma antiseptik menyambutnya. Bau khas yang selama ini melekat dalam ingatannya sebagai perawat. Ia melirik jam tangannya. Pukul 20.43. Masih ada waktu untuk berganti baju dan mempersiapkan diri. Baru balik, Mbak? Sapa satpam malam itu, Pak Raji, dengan senyum ramah. Iya, Pak. Baru hari ini. Langsung dikasih shift malam. Jawab Nani sembari membalas senyum. Meski terasa letih, ia tetap menjaga sikap ramah. Kebiasaan yang melekat sebagai seorang tenaga medis. Setelah berganti pakaian di ruang ganti perawat, Nani berjalan menuju ruang VIP yang terletak di sayap timur lantai 2. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lorong-lorong rumah sakit tampak sepi. Hanya sesekali suara roda tempat tidur atau derap langkah petugas yang terdengar samar. Ia mencoba menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi berbagai kecemasan yang tak jelas. Setibanya di depan ruang perawat VIP, Nani menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Di balik pintu itu, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Novi, teman seangkatannya yang selalu ceria, dan Sinta. Sinta? Ucap Nani spontan, sedikit terkejut namun senang. Sinta menoleh dan tersenyum. Kamu akhirnya balik juga. Kami udah hampir lupa suara kamu. Nih. Nani tertawa kecil. Walau ada sesuatu dalam nada suara Sinta yang terdengar aneh, tapi ia segera menepis perasaan itu. Aku pikir kamu juga lagi ambil cuti, lanjut Nani. Sinta hanya tersenyum, tidak menjawab. Novi yang sejak tadi sibuk mencatat laporan pasien malam itu hanya menoleh sekilas, lalu kembali menulis. Nani merasa ada ketegangan yang samar di antara mereka, tapi ia menganggapnya mungkin karena kelelahan kerja. Pasien di kamar 202 dan 205 perlu dicek tekanan darahnya sebelum jam 10. Ucap Novi tanpa menoleh. Oke, nanti aku yang cek. Jawab Nani sigap. Mereka pun mulai menjalankan tugas seperti biasa. Nani merasa sedikit gugup, namun kehadiran teman-teman lamanya sedikit menenangkannya. Ia melihat jam dinding menunjukkan pukul 21.10. Masih panjang malam ini, pikirnya. Sambil berjalan menuju kamar pasien, Nani mencuri pandang ke arah Sinta yang sedang mengecek peralatan infus. Gerak-geriknya lambat, hampir seperti melayang. Mungkin dia sedang capek juga, pikir Nani lagi. Di kamar 202, Nani membantu pasien lanjut usia mengganti posisi tidur dan mengecek tekanan darahnya. Semua tampak normal. Ia mengobrol ringan dengan si pasien, mendengar keluhannya tentang suara-suara dari lorong malam tadi. Nani hanya tersenyum, mencoba menenangkan pasien itu. Kadang memang rumah sakit ini bunyinya aneh malam-malam. Jawabnya, mungkin suara AC atau orang jalan. Namun, saat hendak keluar dari kamar, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong. Sosok itu tidak bergerak, diam saja, memandangi Nani. Rambut panjangnya terurai dan seragam putihnya tampak lusuh. Tapi saat Nani mengedipkan mata, sosok itu lenyap. Dia mencoba tidak panik. Mungkin cuma bayangan atau pantulan kaca, gumamnya. Saat ia kembali ke ruang perawat, Sinta sedang duduk sendirian.
Lampu di ruangan itu terasa redup. Walau tidak rusak, Novi tidak terlihat. "Kamu sendiri?" tanya Nani. "SSST." Sinta mengangkat jari ke bibirnya. "Pasien di kamar 205 baru saja tidur. Jangan berisik." "Oh." Nani mengangguk. "Tapi, sejak kapan suara dari ruang perawat bisa terdengar sampai ke kamar pasien?" Ia ingin bertanya lebih jauh. Tapi Novi masuk dari pintu belakang sambil membawa setumpuk catatan medis. "Maaf, tadi ke ruang jaga utama sebentar," ujar Novi pelan. Ia melirik sekilas ke arah Sinta, lalu menunduk cepat. Nani mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi ia memilih menyimpan semua pertanyaan itu dulu. Ia kembali melihat jam. Pukul 22.15. Malam masih panjang. Dan sesuatu terasa tidak biasa di malam pertamanya kembali bertugas. Langit di luar jendela ruang VIP sudah benar-benar gelap. Hujan yang sejak sore mengguyur kota Semarang kini hanya menyisakan rintik-rintik yang nyaris tak terdengar. Hanya bias samar yang menempel di kaca jendela rumah sakit. Jam dinding menunjukkan pukul 22.45. Shift malam telah berjalan hampir 3 jam. Nani duduk di ruang perawat. Matanya sesekali melirik ke arah Novi yang sedang mengetik sesuatu di komputer. Di seberangnya, Sinta duduk diam, memandangi berkas-berkas pasien yang sudah tertata rapi di meja. Entah kenapa malam ini terasa begitu sunyi. Bukan sunyi yang biasa. Sunyi yang aneh. Sunyi yang membuat jantung berdegup sedikit lebih cepat. Seolah ada sesuatu yang seharusnya terdengar, tapi tidak. "Sin, kamu kenapa diam saja dari tadi?" tanya Nani, mencoba mencairkan suasana. Biasanya Sinta adalah orang yang paling banyak bicara, bahkan saat shift malam. Selalu ada saja cerita dari pasien, gosip antar perawat, hingga cerita horor receh yang membuat mereka tertawa sampai lupa waktu. Sinta menoleh perlahan. Tatapannya kosong, tapi bibirnya tersenyum tipis. "Capek aja. Kepala agak pusing. Mungkin masuk angin," jawabnya pelan. Hampir berbisik, jawaban yang wajar. Tapi cara ia mengatakannya terasa tidak biasa. Bahkan, suara Sinta malam itu seolah lebih berat dari biasanya. Lebih dalam. Nani tersenyum kecil, lalu berdiri. "Aku mau cek pasien kamar 205. Kayaknya tadi bel belum dimatiin." Sinta hanya mengangguk. Saat Nani melangkah keluar ruang perawat, ia sempat menoleh ke arah Novi yang masih fokus pada layar komputer. Tapi wajah Novi tampak tegang. Dahinya berkerut, dan jemarinya mengetik terlalu cepat. Nani ingin bertanya, tapi memutuskan menunda sampai nanti. Lorong menuju kamar 205 panjang dan sedikit remang. Cahaya lampu neon berwarna putih pucat hanya menyala sebagian. Beberapa lampu tampak berkedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Sesampainya di kamar 205, Nani mengetuk pintu pelan, lalu masuk. Pasien di kamar itu adalah seorang pria berusia 60-an bernama Pak Karta. Ia sedang duduk bersandar di tempat tidur, matanya terbuka, tapi wajahnya pucat pasi. "Pak Karta, bagaimana keadaannya?" tanya Nani sambil mendekat. Pak Karta menoleh perlahan, dan saat melihat Nani, ia langsung menggenggam tangan perawat itu dengan kuat. Tangannya dingin, gemetar. "Mbak Q, saya lihat tadi, ada yang berdiri di lorong. Pakai baju putih. Diam saja." Tapi mukanya nggak ada. Jantung Nani berdegup kencang. Ia mencoba tetap tenang. "Tenang ya, Pak. Mungkin cuma bayangan atau perawat lain," jawabnya sambil memeriksa monitor tekanan darah di samping ranjang. "Tidak, Mbak Q, saya tahu betul. Itu bukan manusia." Nani menelan ludah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Biasanya ia pandai menenangkan pasien yang panik, tapi malam ini, justru dirinya yang merasa mulai tidak nyaman. Setelah memastikan kondisi Pak Karta stabil, Nani keluar dari kamar dan berdiri sejenak di lorong. Ia menatap ke ujung lorong yang kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi hawa dingin menyeruak dari arah sana, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam dan kembali ke ruang perawat. Novi sudah tidak berada di kursinya. Sinta masih di tempat yang sama, namun kini sedang memandangi langit malam di luar jendela.
Pak Karta bilang dia lihat sosok putih di lorong, kata Nani sambil duduk. Sinta menoleh, tapi tidak terlihat kaget. Kadang orang sakit suka halusinasi, ya kan? Tapi, aku juga merasa ada yang aneh malam ini. Sinta tersenyum. Senyum itu tak hangat, justru membuat dada Nani makin sesak. Beberapa menit kemudian, Novi kembali masuk ruang perawat sambil membawa 2 cangkir kopi dari kantin. Nih, kopi, biar agak segar, ucapnya datar. Nani menerima 1 cangkir, tapi matanya tertuju pada tangan Novi yang sedikit gemetar saat menyerahkannya. Kamu kenapa, Nov? Dari tadi kok kelihatan tegang banget? Tanya Nani pelan. Novi diam sejenak. Ia menatap Nani, lalu sekilas melirik arah Sinta, yang kini sibuk mencatat sesuatu. Aku cuma masuk angin juga, kayaknya. Jawab Novi cepat. Tadi perut agak mual. Ya udah, nanti kita minta ke bagian medis. Siapa tahu butuh minyak kayu putih atau tolak angin. Novi hanya mengangguk, lalu duduk. Tapi sorot matanya gelisah. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tertahan. Malam terus berjalan. Sekitar pukul 00.30, bel di kamar 203 berbunyi. Kali ini, Sinta berdiri dan menawarkan diri untuk mengecek. Ia melangkah keluar tanpa suara, nyaris seperti bayangan. Nani dan Novi hanya saling berpandangan. Tak lama, seorang pasien dari kamar 204 berjalan perlahan ke arah ruang perawat. Nani segera menyambutnya. "Ibu, ada yang bisa saya bantu?" Tanya Nani sambil menuntun pasien kembali duduk. Wanita parubaya itu tampak pucat dan ketakutan. "Ada yang berdiri di pintu kamar saya tadi, Mbak, pakai baju putih panjang. Saya kira perawat, tapi dia nggak ada kakinya." Nani terdiam. Novi yang mendengar dari belakang langsung menghampiri. "Waktu ibu lihat, sosok itu kemana?" Dia melayang ke arah kamar 203. Nani dan Novi saling berpandangan. Itu kamar yang sedang didatangi Sinta. "Sinta," bisik Novi pelan. Nadanya nyaris tak terdengar. Pukul 1.15 dini hari. Suasana di ruang VIP semakin mencekam. Pasien di beberapa kamar mulai resah. Beberapa mulai memencet bel minta ditemani, meski tak ada keperluan medis yang mendesak. Beberapa bahkan memilih untuk tidak tidur, hanya duduk memandangi pintu kamar mereka. Nani mulai merasakan beban psikologis. Ia ingin bertanya lebih jauh tentang Sinta pada Novi, tapi belum menemukan waktu yang tepat. "Nov," bisik Nani saat mereka berdua berada di pantry kecil. "Iya." "Kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih sama Sinta malam ini?" Novi menunduk lama, lalu menjawab singkat. "Nggak cuma malam ini." "Apa maksud kamu?" desak Nani, mulai cemas. Novi menggigit bibirnya, lalu menarik Nani ke sudut pantry, jauh dari ruang perawat. "Aku nggak tahu kamu bakal balik secepat ini, makanya aku belum sempat ngomong. Tapi, Sinta, Nani, Sinta itu." Novi berhenti, matanya berkaca-kaca. Belum sempat kalimat itu selesai, terdengar suara langkah kaki di lorong. Pelan, teratur, tapi bukan suara sepatu biasa. Suaranya seperti gesekan, seperti sesuatu yang diseret. Mereka keluar dari pantry dan melihat sosok putih berdiri di ujung lorong. Diam, tak bergerak. Sosok itu Sinta, tapi wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan kulitnya seperti membiru. Ia hanya berdiri, lalu perlahan berbalik dan berjalan kembali ke arah kamar pasien. Nani berdiri mematung. Tubuhnya kaku. Hanya suara jantungnya yang berdetak kencang memenuhi telinganya. "Nov, barusan itu." Novi mengangguk pelan. Wajahnya pucat. "Itu bukan Sinta." Waktu menunjukkan pukul 2.20 dini hari. Biasanya, jam-jam seperti ini adalah masa paling tenang dalam shift malam. Pasien tertidur, suara-suara mesin medis terdengar monoton, dan hanya sesekali terdengar suara interkom dari ruang kontrol. Tapi malam itu, tidak ada yang terasa tenang. Nani duduk di ruang perawat dengan tubuh sedikit membungkuk.
Ia menyeduh kopi sachet yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Tangannya menggenggam cangkir dengan erat, bukan karena kedinginan, tapi karena gelisah. Di sudut ruangan, Novi duduk memeluk lututnya di kursi, wajahnya menatap lantai dengan pandangan kosong. Cahaya lampu ruang perawat yang seharusnya terang kini berkedip-kedip tak beraturan. Terkadang redup, lalu kembali terang, seperti diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setiap kelipan cahaya membuat bayangan di dinding menari liar, menciptakan siluet aneh yang hanya menambah kecemasan mereka. Lalu terdengar suara. Tik tik tik. Langkah kaki. Pelan. Teratur. Tapi tidak berasal dari sepatu biasa. Lebih seperti telapak kaki basah yang menapak lantai koridor keramik. Nani menegang. Ia menoleh ke arah pintu ruang perawat yang terbuka sebagian. Di luar, lorong tampak kosong. Tapi suara langkah itu tetap terdengar. Mendekat perlahan. Novi menarik nafas panjang. Lalu berdiri. Aku nggak tahan lagi, nih, katanya dengan suara bergetar. Kita harus keluar dari sini. Ada yang nggak beres. Nani menahan tangannya. Tunggu, kita nggak bisa ninggalin pasien begitu saja. Tapi kalau yang ada di sini bukan manusia lagi. Belum sempat Nani menjawab, lampu tiba-tiba padam. Seluruh lorong gelap gulita. Hanya cahaya redup dari alat-alat medis di dalam kamar pasien yang masih menyala. Alarm detak jantung dari salah satu kamar berbunyi nyaring, memecah keheningan. Nani berdiri cepat. Itu dari kamar 202. Mereka berlari keluar, menyusuri lorong gelap dengan senter dari ponsel. Di tengah perjalanan, saat berbelok ke arah kamar 202, Novi berhenti mendadak. Nani, lihat itu. Nani mengikuti arah pandang Novi. Di ujung lorong, sesosok perempuan berdiri membelakangi mereka. Rambut panjangnya menjuntai sampai pinggang. Gaun putihnya basah dan meneteskan air. Ia diam saja, tidak bergerak. Sinta, bisik Nani. Perempuan itu perlahan menoleh. Namun yang mereka lihat bukan wajah Sinta. Wajahnya rusak, kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya kosong, hitam tanpa bola mata, dan mulutnya sobek sampai ke telinga. Novi menjerit dan langsung menarik tangan Nani. Mereka berlari kembali ke ruang perawat. Napas tersengal, tubuh gemetar. Namun saat mereka sampai, Sinta sudah duduk di kursinya. Tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Ia tersenyum samar. Kalian dari mana? Tanyanya datar. Nani dan Novi tak bisa menjawab. Nafas mereka masih terengah. Nani mencoba menenangkan dirinya. Ia berpikir keras, mencari jawaban logis. Tapi segala sesuatu yang terjadi malam ini tak masuk akal. Pukul 3.10. Lampu kembali menyala tiba-tiba, seakan tak pernah mati. Seolah rumah sakit bermain dengan pikiran mereka. Nani merasa ruang perawat semakin dingin. Ia merapatkan jaket seragamnya sambil memijat leher. Pandangannya sesekali beralih ke Sinta, yang kini sibuk mencatat sesuatu di buku laporan. Tapi, Nani tak melihat pena itu bergerak. Sinta hanya berpura-pura menulis. Matanya tak menatap kertas, melainkan lurus ke depan, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Tiba-tiba, Sinta berdiri. Aku mau ke pantry. Mau ambil air, katanya singkat. Ia berjalan perlahan keluar ruangan. Beberapa menit berlalu. Sinta tak kembali. 15 menit, 20 menit. Nani mulai khawatir. Ia menoleh ke arah Novi. Kita cari dia. Novi menggeleng. Enggak, aku nggak mau ketemu dia lagi. Apapun itu. Tapi Nani tetap berdiri. Ia tidak bisa membiarkan siapapun hilang begitu saja. Bahkan jika itu bukan lagi manusia. Ia menyusuri lorong menuju pantry. Ruangan itu kecil, hanya berisi dispenser, lemari kecil, dan beberapa rak makanan ringan. Tapi malam ini, ruang itu gelap dan dingin. Bahkan dispenser air tampak berembun. Nani menyalakan senter ponselnya. Sin, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia memeriksa seluruh ruangan. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun saat hendak keluar,
Pintu pantry tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Nani terlonjak dan berbalik. Ia mencoba membuka pintu. Terkunci. Ia mulai panik. Nafasnya memburu. Dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Lalu, dari belakang lemari, terdengar suara lirih. "Nani!" Suara itu seperti berasal dari dasar sumur. Serak dan bergema. "Nani, kamu lupa aku ya?" Perlahan, dari balik bayangan, sosok Sinta muncul, namun wajahnya tak lagi seperti manusia. Lehernya tampak miring, seolah patah. Matanya berdarah, dan di dada seragamnya, ada bekas luka terbuka yang tak berhenti meneteskan darah hitam. Nani berteriak. Ia memukul pintu dengan sekuat tenaga. Akhirnya pintu terbuka, dan Novi menariknya keluar dengan wajah panik. "Kamu kenapa masuk sendiri ke sana?" seru Novi. Sinta, dia di dalam." Mereka menoleh ke dalam pantry. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Pukul 3.45. Hujan kembali turun. Kali ini lebih deras. Petir menyambar sesekali, dan angin meniup daun-daun di luar jendela hingga menimbulkan suara gesekan yang menyeramkan. Rumah sakit seperti diliputi kabut tipis, dan kaca-kaca jendela berembun meski AC tidak sedang menyala. Nani dan Novi kembali ke ruang perawat. Sinta sudah ada di sana lagi. Duduk di kursinya, tersenyum samar, seperti sebelumnya. "Kalian kemana saja?" tanyanya. Tak ada yang menjawab. Nani akhirnya duduk dengan lemas. Matanya menatap kosong ke dinding. Ia mencoba memahami semua ini, menyusun kembali potongan-potongan aneh dari malam itu. Pasien yang melihat hantu tanpa wajah, suara langkah di lorong kosong, lampu yang mati dan menyala sendiri, Sinta yang muncul dan menghilang, dan wajah rusak itu. Apakah ini benar-benar Sinta? Atau sesuatu yang menyamar? Waktu terus merangkak. Pukul 4.15. Hampir fajar. Tapi suasana masih sama, mencekam dan dingin. Nani sudah tak sanggup lagi berbicara. Novi juga diam, duduk sambil memeluk tubuhnya sendiri. Bahkan mereka hampir lupa bahwa masih ada pasien yang harus mereka urus. Tapi entah kenapa, malam ini semuanya terasa tidak penting. Tiba-tiba, bel dari kamar 206 berbunyi. Nani dan Novi saling berpandangan. Tak ada yang bergerak. Sinta berdiri. "Aku saja." Ia berjalan ke arah kamar 206. Namun sebelum ia membuka pintu kamar, ia menoleh ke arah Nani dan Novi, dan tersenyum lebar, sangat lebar. Terlalu lebar untuk ukuran manusia. Lalu masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Pukul 4.30 pagi. Nani menatap langit yang mulai menunjukkan garis samar jingga dari balik jendela ruang VIP. Tapi cahaya itu tidak membawa ketenangan. Justru membuat segalanya terasa lebih absurd, karena malam belum berakhir, dan ketakutan masih menempel seperti bau darah yang tidak bisa hilang. Perasaannya sudah kacau. Dada sesak, kepala berat, dan tubuh lelah luar biasa. Tapi yang paling melelahkan adalah ketegangan batin yang terus menekan sejak awal shift. Ia bangkit pelan dan berjalan ke arah toilet perawat. Hanya ingin mencuci muka. Mungkin kesegarannya bisa membuat pikirannya lebih jernih. Lampu toilet menyala otomatis saat ia masuk. Suasananya sunyi. Hanya suara air tetesan keran yang bocor menemani. Nani menatap wajahnya di cermin. Kantung mata menghitam. Rambut berantakan. Ia menyalakan keran, menciduk air, dan menyiramkannya ke wajah. Dingin, segar. Tapi saat ia kembali menatap ke cermin, ada yang salah. Di belakangnya, terlihat bayangan Sinta berdiri diam. Kepala sedikit menunduk. Rambut panjang menutupi wajahnya. Seragam putihnya tampak basah, dan bagian bawahnya koyak, seperti diseret di jalan beraspal. Jantung Nani seolah berhenti berdetak. Ia berani-beranikan diri menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pelan-pelan ia kembali menghadap ke cermin. Sinta masih ada di sana. Bayangan itu tidak bergerak. Hanya berdiri. Tapi kini matanya terlihat jelas dari sela rambut yang basah, menatap langsung ke arah Nani di cermin. Nani mundur tergesa. Nafasnya tersengal. Cermin itu,
Tidak mungkin memperlihatkan sesuatu yang tidak ada. Atau mungkinkah? Ia keluar dari toilet dengan langkah cepat, hampir berlari. Saat sampai di ruang perawat, Novi langsung berdiri. "Kamu dari mana?" tanya Novi. Suaranya panik. Nani menggeleng cepat. "Nggak penting." "Tapi Novi, aku rasa ada yang sangat salah dengan Sinta." Novi terdiam. Tatapannya berkabut, dan bibirnya sedikit bergetar. "Aku tahu," bisiknya. "Aku tahu sejak awal." Nani mendekat. "Apa maksudmu? Sejak awal kapan?" Novi menunduk. Ia tampak ingin bicara, namun mulutnya ragu. Akhirnya ia menarik napas dalam dan mulai membuka suara. "3 malam lalu, setelah kamu cuti, Sinta kecelakaan. Pulang dari shift malam, motornya ditabrak truk di dekat perempatan depan rumah sakit. Aku lihat sendiri jasadnya, kepala belakangnya pecah." Nani membeku. Tubuhnya gemetar. "Itu mustahil," gumamnya lirih. "Aku bersama dia semalam dan malam ini." Novi mengangguk cepat. "Aku tahu. Dan itu bukan Sinta." Nani hendak bertanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba pintu ruang perawat terbuka perlahan, menimbulkan derit panjang yang menggores telinga. Dan berdirilah di sana Sinta. Tatapannya kosong, tapi senyumnya seperti terukir paksa, lebar dan kaku. "Apa yang kalian bicarakan?" tanyanya. Novi langsung diam. Mulutnya terkunci seolah kekuatan untuk bicara dirampas. Nani mencoba tetap tenang. "Kita cuma bicara soal pasien. Gak penting." Sinta masuk dan duduk seperti biasa, lalu membuka buku laporan tanpa berbicara lagi. Nani menatap Novi, tapi Novi tidak berani menatap balik. Tubuhnya gemetar. Ia memeluk dirinya sendiri dan menunduk, seperti sedang menahan tangis. Waktu merangkak lambat. Pukul 5 pagi. Fajar seharusnya membawa kelegaan. Tapi tidak malam ini. Justru ketakutan semakin nyata. Kegelapan bukan lagi musuh, karena kini ketakutan itu punya wajah dan nama. Nani memutuskan untuk kembali ke toilet. Ia harus memastikan bahwa tadi bukan halusinasi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya ia lihat. Saat tiba di toilet, ia menatap cermin itu lagi. Bayangannya sendiri, tenang. Tidak ada siapa-siapa di belakang. Ia menarik napas lega. Namun ketika ia membuka pintu toilet untuk keluar, ia melihat dirinya sendiri berdiri di luar. Bukan bayangan, bukan refleksi, tapi sosok yang identik dengannya. Berdiri diam dengan kepala sedikit miring dan senyum yang tidak manusiawi. Nani menjerit. Sosok itu memudar seperti asap, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Ia kembali ke ruang perawat dengan tubuh gemetar. Sinta masih di sana. Novi masih diam, menatap meja dengan mata merah. "Nov, aku rasa kita harus keluar dari sini sekarang." Novi menggeleng pelan. "Kita nggak bisa. Kalau kita keluar dia ikut." Nani menatap Novi, ketakutan bercampur bingung. "Apa maksudmu?" Novi akhirnya menatap Nani langsung, dan dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Sejak malam pertama setelah Sinta meninggal, dia terus datang. Malam pertama, dia cuma berdiri di lorong. Malam kedua, dia duduk di ruang perawat. Dan malam ini, dia sudah mulai bicara. Dia belajar. Makin lama, dia makin mirip Sinta." Nani merasa tenggorokannya tercekat. "Jadi kamu tahu dari awal, itu bukan dia?" Novi mengangguk pelan. "Kenapa kamu nggak bilang ke siapapun?" desak Nani. "Karena setiap kali aku ingin bicara, dia selalu muncul." Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Pukul 5.20. Tiba-tiba, alarm dari kamar 207 berbunyi keras. Detak jantung pasien turun drastis. Nani langsung bangkit, tapi Sinta lebih dulu berdiri. "Biar aku yang ke sana," katanya dengan senyum tenang. Namun sebelum Sinta sampai di pintu, lampu ruangan kembali mati total. Kegelapan menyelimuti lorong. Suara langkah Sinta terdengar jelas. Tapi ada yang aneh. Langkah itu ganda.
Seperti ada dua sosok yang berjalan bersamaan, menindih satu sama lain. Lalu terdengar suara ketukan keras dari dalam kamar 207. Tuk tuk tuk. Ketukan itu seperti berasal dari dalam dinding. Nani dan Novi berdiri di ambang ruang perawat, tak berani melangkah. Kemudian pintu kamar 207 terbuka sendiri. Perlahan, dari celah pintu itu, muncul bayangan putih, menjulur panjang seperti kabut, lalu hilang. Sinta tidak pernah kembali ke ruang perawat malam itu. Pukul 5.50. Langit sudah mulai terang. Nani dan Novi duduk dalam diam. Tak ada kata yang bisa menjelaskan malam yang baru saja mereka lalui. Mereka tahu satu hal, malam itu bukan hanya malam biasa. Mereka tidak hanya menghadapi kematian, tapi sesuatu yang membawa kematian bersamanya. Dan mungkin malam berikutnya, ia akan kembali. Malam kembali datang. Rumah sakit memudar dalam keheningan khas dini hari. Langit di luar pekat. Hanya lampu jalan yang menyinari gerimis tipis yang turun tanpa suara. Nani duduk sendiri di ruang perawat. Novi mengambil cuti mendadak sore tadi. Entah karena takut atau memang tidak sanggup menghadapi malam ini lagi. Kali ini, Nani harus menjalani shift malam sendirian. Dan ya, Sinta ada di sana. Sejak pukul 8 malam, ia sudah hadir. Duduk diam, menatap layar komputer seolah sedang mengisi laporan. Ia bicara seperlunya, kadang tersenyum. Tapi ada sesuatu yang membuat Nani tak bisa lagi mengabaikan kecurigaan yang sudah lama mengendap. Sesuatu tentang caranya bicara, tentang caranya berdiri terlalu diam, tentang caranya muncul tiba-tiba tanpa suara. Malam semakin larut. Pukul 1.42 dini hari. Tiba-tiba, bel kamar pasien 203 berbunyi cepat dan panik. Nani langsung berdiri dan berjalan cepat menuju kamar tersebut. Di dalam, seorang pasien lansia, Pak Darmo, terlihat gelisah. Selang infusnya tercabut, dan monitor detak jantung memperlihatkan grafik tak stabil. Nani segera membantu menenangkan pasien itu. Namun saat ia hendak menekan tombol bantuan, tangan Pak Darmo menggenggam pergelangan tangannya erat. "Waktu saya muda," bisik Pak Darmo, "saya pernah jadi penjaga kamar mayat." Nani menatap bingung, tidak mengerti arah pembicaraan pria tua itu. Pak Darmo menatapnya dalam, dan dengan suara pelan yang seakan keluar dari dasar tenggorokannya, ia berkata, "Hati-hati, Nak, Sinta sudah meninggal." Dunia seolah berhenti berputar. "Apa Bapak bilang tadi?" Suara Nani tercekat. "Saya lihat dia bukan manusia lagi." Detak jantung Pak Darmo menurun drastis. Nani menekan tombol bantuan. Beberapa saat kemudian, dokter jaga datang, dan mereka berdua membantu menstabilkan kondisi Pak Darmo. Namun kata-kata itu terus bergaung di kepala Nani. Sinta sudah meninggal. Pukul 2.15. Setelah kondisi Pak Darmo sedikit stabil, Nani kembali ke ruang perawat. Sinta tidak ada. Kesempatan. Dengan tangan gemetar, Nani duduk di depan komputer. Ia mengetik cepat ke dalam sistem pencatatan rumah sakit, masuk ke bagian laporan kematian. Pencariannya dimulai dengan rasa ragu. Mungkin ini hanya perasaan, mungkin Pak Darmo hanya mengigau. Namun saat ia mengetik nama Sinta Dewi Prasetya dan menekan Enter, muncullah sebuah file laporan kematian. Tanggal 3 hari yang lalu. Waktu kematian pukul 7.13 pagi. Penyebab kecelakaan lalu lintas. Tempat perempatan Jalan Kartini, depan rumah sakit. Tubuh Nani membeku. Ia klik file itu. Ada foto jenazah. Wajah Sinta dengan kepala sebelah kanan hancur, darah mengering di pipi, mata setengah terbuka. Tangannya langsung menutup mulut, menahan mual dan tangis. Jadi siapa yang bersamanya selama 2 malam terakhir? Siapa yang menemaninya mencatat laporan pasien, menyeduh kopi, berjalan di lorong-lorong rumah sakit ini? Tiba-tiba suara kursi bergeser dari belakang. Nani menoleh cepat. Dan di sana, Sinta berdiri, menatapnya. "Kamu ngapain lihat-lihat data pasien?" tanyanya. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Nani menutup file dan berdiri.
Aku cuma cari data Pak Darmo. Sinta mendekat. Langkahnya lambat, nyaris tanpa suara. Tapi lantai seperti berderak di setiap pijakannya. Jangan terlalu penasaran, nih, katanya. Nggak semua hal perlu kamu tahu. Nani mundur satu langkah. Sinta tersenyum samar. Tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Kadang lebih baik kamu diam aja. Dan kemudian, secepat bayangan, Sinta berjalan keluar dari ruang perawat, menyusuri lorong. Nani terduduk lemas di kursinya. Sekarang ia tahu. Ia benar-benar tahu. Bukan firasat. Bukan sekadar bayangan. Fakta di komputer rumah sakit tak bisa dibantah. Sinta telah meninggal. Tapi, entitas yang mengenakan tubuh dan wajahnya masih ada di sini. Dan entah kenapa, masih menjalankan rutinitas seperti manusia. Kenapa? Apa tujuannya? Pikirannya berkecamuk. Apa makhluk itu ingin membaur? Apa ia ingin menggantikan Sinta sepenuhnya? Atau apakah ia sedang mengawasi? Dan jika ia bisa muncul sebagai Sinta, apakah ada yang lain juga yang bisa ia tiru? Pukul 3.05. Lorong rumah sakit lengang. Tak ada suara selain dengung AC dan gemerisik hujan. Nani berdiri perlahan, mencoba tenang, lalu berjalan menuju ruang istirahat kecil di ujung koridor. Di sana, ia membuka laci dan mengambil buku catatan shift. Di halaman terakhir, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir seketika. Seseorang telah menulis, dengan huruf kecil dan tinta merah, "Jangan percaya apa yang kamu lihat di cermin." Di bawahnya, sebuah kalimat lagi, "Dia menirumu sekarang." Buku itu jatuh dari tangannya. Dari arah kaca jendela ruang istirahat, ia melihat refleksi dirinya. Tapi refleksi itu tersenyum. Padahal Nani tidak sedang tersenyum. Refleksi itu mengedip. Nani tidak. Ia mundur cepat, menjauh dari kaca. Dia menirumu sekarang. Apa itu artinya? Entitas itu sudah bisa mengambil bentuk siapa saja? Bahkan dirinya? Pukul 4. Nani tidak berani kembali ke ruang perawat. Ia bersembunyi di ruang obat, mengunci pintu dari dalam. Suaranya gemetar saat ia menelepon petugas keamanan. Tapi tidak ada yang menjawab. Sinyal ponselnya mendadak lemah. Padahal sebelumnya penuh. Lampu ruangan berkedip. Dan dari ventilasi di atas lemari, terdengar suara seperti seseorang berbisik. "Nani." Ia menutup telinga, menangis. "Nani, kenapa kamu tinggalkan aku malam itu?" Air matanya mengalir semakin deras. "Aku cuma mau teman. Nih, aku cuma mau kerja kayak dulu." Tiba-tiba, pintu diketuk perlahan. Tok tok tok. "Nani, buka, ini aku, Novi." Tapi suaranya bukan suara Novi. Lebih berat, lebih dalam, dan sedikit serak, seperti berasal dari kerongkongan berdarah. Pukul 5.10. Langit mulai terang. Tapi cahaya pagi tidak masuk ke dalam ruang obat. Seolah-olah waktu berhenti. Jam dinding masih menunjukkan pukul 4.59. Dan Nani masih terjebak di dalam ketakutannya sendiri. Pukul 5.11 pagi. Nani terduduk di pojok ruang obat. Cahaya dari ventilasi masih sama seperti sejam lalu. Redup, seperti matahari pagi tak bisa menembus kegelapan yang menggumpal di dalam rumah sakit. Seolah bangunan ini terputus dari dunia luar. Ketukan di pintu berhenti. Tak ada suara lagi. Tapi itu bukan pertanda baik. Nani tak berani bergerak. Pikirannya berkabut. Rasa takut sudah menembus batas normal. Dia tidak yakin lagi apa yang nyata dan apa yang tidak. Tangannya bergetar saat mencoba membuka ponsel. Tak ada sinyal. Layar hanya menunjukkan jam yang tak bergerak. Pukul 4.59, masih. Detik jam tak berdetak. Waktu telah berhenti. Atau waktunya telah dicuri? Ia berdiri perlahan, membuka pintu ruang obat. Lorong tampak kosong, tapi hawa di sekelilingnya terasa padat. Seperti udara dipenuhi bisikan yang tak terdengar. Saat ia melangkah menuju ruang perawat, lampu lorong menyala satu persatu, mengikuti gerakannya. Tapi suara langkahnya terdengar ganda.
Ada langkah lain yang mengikuti dari belakang, namun ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Sampai ia tiba di ruang perawat, dan melihat dirinya sendiri duduk di kursi meja jaga, menulis laporan. Nani berdiri membatu. Sosok di kursi itu perlahan menoleh. Wajahnya adalah wajah Nani. Tapi matanya hitam legam, tak punya putih mata. Dan senyum di bibirnya terlalu lebar, seperti digambar dengan pisau. "Aku yang jaga malam ini," kata sosok itu dengan suara yang seperti berasal dari sumur dalam. Nani berbalik dan lari. Napasnya tercekat. Tapi lorong rumah sakit seperti tak berujung. Saat ia mencapai ujung, ia justru kembali lagi ke ruang perawat. Di sana, Novi berdiri. Wajahnya pucat, mata sembab. Tapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini ekspresinya seperti manusia. Ia berlari ke arah Nani dan memeluknya erat. "Syukurlah kamu masih hidup," bisiknya. Nani menangis di pelukannya. Aku lihat diriku sendiri. Dia duduk di kursi itu. Dan dia bicara seperti aku." Novi menarik napas berat. "Kamu sudah masuk ke wilayahnya. Dia mulai menirumu karena kamu yang paling dekat dengan Sinta. Dan kamu yang paling sering bersamanya sebelum dia meninggal." Nani melepaskan pelukan. "Apa maksudmu, Nov?" "Ada hal yang harus kamu tahu," kata Novi. "Sebelum kecelakaan itu, malam terakhir Sinta kerja, dia bilang padaku, ada suara yang memanggilnya setiap malam dari ruang bawah tanah rumah sakit. Tapi dia nggak pernah cerita lebih jauh." Nani mengingat, ruang bawah tanah dulunya adalah kamar mayat, sebelum direnovasi. "Setelah dia meninggal," lanjut Novi, "aku rasa, entitas yang memanggil Sinta itu masuk ke dalam dirinya. Atau setidaknya, mengambil bentuknya. Dan sekarang dia masuk ke dalam kamu." "Apa maksudmu? Masuk ke dalam aku?" tanya Nani, ketakutan. Novi menatap Nani dalam. "Kamu mulai sering lihat dirimu sendiri, kan? Bukan cuma di cermin, tapi juga di lorong, di ruang perawat. Bahkan saat kamu sadar penuh." Nani mengangguk pelan. "Itu bukan ilusi. Itu kamu yang sedang dikupas. Keberadaanmu sedang ditiru sepenuhnya. Dan kalau dia berhasil, maka kamu akan hilang." Pukul 6. Jam rumah sakit mulai berdetak kembali. Suara burung pagi terdengar samar dari luar. Tapi suasana di dalam rumah sakit masih jauh dari kata normal. Nani dan Novi berjalan perlahan menuju ruang bawah tanah. Novi membawa kunci master yang ia pinjam dari ruang security sebelum shift. Mereka berdua tahu, malam ini tidak akan selesai dengan sendirinya. Harus ada yang dikorbankan. Atau, seseorang akan benar-benar menghilang. Tangga menuju ruang bawah tanah dingin dan lembab. Bau kapur barus menyatu dengan aroma karat dan lembab. Lampu neon tua menyala redup di langit-langit. Setiap langkah menimbulkan gema panjang. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah pintu besi tua, yang kini sudah dilas dan digembok. Tapi Novi punya kunci. Saat kunci diputar, suara logam berderit memenuhi ruang. Pintu itu terbuka perlahan, menampilkan lorong sempit yang dulu merupakan jalur kamar mayat. Udara di dalam lebih dingin, seperti suhu ruangan menurun drastis. Nani memeluk dirinya sendiri. Di ujung lorong, mereka melihat sesuatu. Tubuh Sinta masih memakai seragam malam rumah sakit. Tapi wajahnya bukan wajah Sinta. Matanya kosong, dan ia duduk di tengah ruangan, menggambar sesuatu di lantai dengan darah. Simbol aneh yang tidak bisa dimengerti. Nani hendak mundur, tapi Sinta menoleh. Senyum lebar mengembang. "Kalian datang juga?" Novi mencoba bicara. "Apa yang kamu mau? Kenapa kamu kembali?" "Aku tidak pernah pergi," bisik Sinta. "Aku hanya mencari tempat yang hangat dan tubuh yang cocok." Sinta berdiri perlahan. "Aku sudah coba jadi kalian, tapi kalian takut. Jadi mungkin sekarang giliranku yang mengambil semuanya." Tiba-tiba, lampu padam. Suara tawa menggema di lorong. Dan dalam gelap, Nani merasa dirinya disentuh. Dari dalam, ada sesuatu yang mencoba masuk,
seperti bayangan yang menyusup lewat kulitnya. Ia menjerit, namun suara jeritannya terjebak dalam tenggorokan. Novi menggenggam tangan Nani erat. "Kamu harus lawan dia," teriaknya. Nani menutup mata, dan dalam benaknya, ia melihat wajah Sinta. Bukan versi menyeramkan yang sekarang, tapi Sinta yang dulu, teman yang selalu tersenyum, yang selalu bicara lembut. "Aku minta maaf, Sin," gumamnya. "Maaf aku nggak ada di malam terakhir kamu." Suara tawa itu berhenti. Udara hening. Tiba-tiba, tubuh Sinta jatuh ke lantai. Mati. Lampu menyala kembali. Dan simbol darah di lantai mengering dalam sekejap. Udara kembali terasa normal. Tapi di dinding, kata-kata muncul perlahan seperti ditulis oleh tangan tak kasat mata. "Akan selalu ada yang menjaga lorong malam." Pukul 6.45. Nani dan Novi duduk di tangga menuju ruang bawah tanah. Mereka tidak bicara, hanya diam dalam kelelahan dan trauma. Matahari pagi akhirnya menembus kaca jendela rumah sakit. Tapi bagi mereka, malam itu akan tinggal selamanya. Dalam pikiran, dalam mimpi, dan di bayangan cermin, yang kadang masih tersenyum sendiri. Sudah sebulan berlalu sejak malam itu. Sejak Sinta, atau sesuatu yang menyerupainya, menghilang di ruang bawah tanah. Sejak lorong-lorong rumah sakit yang dulu terasa biasa, kini menyimpan bayangan yang tidak bisa dihapus dari ingatan siapapun yang menyaksikannya. Nani kini tak lagi bekerja di rumah sakit itu. Ia mengundurkan diri seminggu setelah kejadian tersebut. Katanya pada manajemen, karena alasan pribadi. Tapi hanya Novi yang tahu alasan sebenarnya. Dan hanya mereka berdua yang tahu bahwa malam itu benar-benar terjadi. Nani kini tinggal di kampung halamannya, membantu orang tuanya mengurus warung kecil. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyapu halaman, menyeduh teh untuk ayahnya, dan mencoba menjalani hidup biasa. Namun setiap kali ia melihat cermin, ia memastikan refleksinya bergerak persis sama. Setiap kali ia menatap bayangannya di kaca etalase warung, ia tunggu sesaat, apakah bayangan itu tersenyum duluan atau tidak. Hingga kini, ia tak pernah menemukan yang aneh. Tapi rasa waspada itu tidak pernah pergi. Setiap malam menjelang tidur, ia teringat suara-suara di lorong rumah sakit. Suara langkah kaki, suara napas dari balik ventilasi, dan bisikan yang memanggil namanya dari balik bayangan. Ia belum pernah cerita pada siapapun soal catatan merah di buku laporan shift. Ia bahkan menyimpan halaman itu, disobek dan dibawa pulang. Tulisan itu masih jelas. "Dia menirumu sekarang." Suatu malam, ia duduk sendiri di beranda rumah. Angin malam berembus lembut, membelai pohon pisang di belakang rumah. Suara jangkrik dan kodok menjadi latar yang akrab. Ia mulai merasa damai. Tapi damai itu tak bertahan lama. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isi pesannya cuma satu kalimat. "Kita ada shift malam lagi nanti." Yani wajah tersenyum dengan mata bahagia. Tubuhnya gemetar. Ia menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Rumah sepi. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara sepatu perawat menapak lantai keramik dari dalam rumah. Sementara itu, di rumah sakit, ruang VIP direnovasi, dijadikan ruang perawatan umum. Banyak perawat baru bekerja, yang tidak mengenal Sinta. Mereka sering mengeluh tentang bau kapur barus yang tiba-tiba muncul di malam hari. Tentang lampu yang mati sendiri. Tentang bayangan perawat yang berdiri di ujung lorong, lalu menghilang. Dan satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ada laporan bahwa setiap kali shift malam dimulai, selalu ada 3 cangkir kopi di ruang perawat, padahal yang bertugas hanya 2 orang. Seseorang, atau sesuatu, masih menjaga rutinitasnya. Masih mengisi laporan. Masih menyeduh kopi. Masih menunggu Nani kembali. Cerita ini tak berakhir dengan penjelasan rasional. Karena tidak semua cerita bisa dijelaskan. Kadang, hal-hal yang tak kasat mata hanya ingin ditemani. Atau, ingin menggantikan. Dan siapapun yang membaca ini, jika suatu saat kamu ditugaskan shift malam, pastikan rekanmu benar-benar masih hidup. Karena di dunia ini, kadang yang sudah mati pun tak mau berhenti bekerja.
Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.